رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan orang-orang beriman dalam kondisi kebaikan. Walaupun pada kesempatan kita kali ini masih dipertemukan via daring atau online. Berikutnya, semoga selawat, salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya terkasih dan umatnya termasuk kita sekalian ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah amalan pembuka pintu rizki. Yang pertama, amalan pembuka pintu rezeki adalah memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-10 sampai ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, yaitu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Terkait dengan hal tersebut, Imam Hasan Al-Basri menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, jilid ke-11 halaman ke-98. Ana rajulan syaka ilaihi al-jadab. Suatu hari ada seseorang datang kepada beliau mengadukan tentang musim paceklik yang ia alami. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat, istaghfirillah. Wahai fulan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Wa syakka ilaihi akhar al-faqra. Kemudian datang orang kedua mengadukan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kemiskinan yang ia alami. Kemudian beliau memberikan nasihat, faqala istaghfirillah. Wahai fulan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Wa syakka ilaihi akhar. Kemudian datang fulan ketiga, kemudian mengadukan kepadanya al-jafaf terkait dengan kekeringan yang melanda sawah ladangnya. Faqala istaghfirillah. Wahai fulan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar al-adama walad. Datang orang keempat mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Telah sekian lama berkeluarga tapi belum mendapat keturunan. Faqala istaghfirillah. Imam Hasan Al-Basri kembali menasihatkan, wahai fulan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Summa tala alaihim hadhil ayat. Kemudian beliau membacakan kepada mereka surat An-Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Kemudian pembuka pintu rezeki yang kedua adalah menjalin silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin hubungan dengan kerabat yang selama ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi SAW bersabda, "Man syarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa suka dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan suka untuk dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Adalah dia menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat baik yang pernah terputus ataupun yang ada kemudian dijalin. Demikian kata Imam Nawawi menjelaskan, rizki akan diluaskan, diperbanyak, dan bisa pula Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rezeki, ya, membuat cukup baginya apa yang ia butuhkan. Sarah Sahih Muslim jilid 16 04. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Fathul Bari menjelaskan silaturahim yang dimaksud untuk kerabat
yang memiliki hubungan nasab, baik saling mewarisi maupun tidak. Begitu pula yang masih ada hubungan mahram ataupun tidak. Kemudian pintu rezeki yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanmu yang melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan rezeki bagi yang ia kehendaki. Dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan baginda Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2580. Terkait dengan hal tersebut, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang pertama, harta tersebut, harta yang disedekahkan di jalan Allah akan diberkahi dan akan hilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahan secara indrawi dan realita pun bisa dirasakan. Yang kedua, walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Yang keempat, kaum muslimin akan Allah Subhanahu wa taala pembuka pintu rezeki adalah bertakwa kepada Allah dengan imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja, akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang ia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat kedua sampai ketiga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Beliau menyampaikan, takwa adalah seorang yang beramal ketaatan pada Allah di atas sirat atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sembari mengharap rahmatnya dan meninggalkan maksiat karena petunjuk cahaya dari Allah dan takut karena siksanya. Dan adalah seorang takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menyempurnakan dengan perkara-perkara sunnah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan jalan keluar baginya atas setiap permasalahan serta memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Bila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan wajib yang aku cintai, wa ma yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku itu kemudian semakin mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah kecuali aku cinta kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-10 halaman 433. Kemudian pintu rezeki berikutnya adalah adaul hajj wal umrah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunuba kama yanfi al-kiru khabathal hadid. Ya, ikutkanlah umrah kepada ibadah haji, karena ibadah haji dan umrah itu akan menghilangkan kemiskinan, akan menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran itu akan menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Hadis riwayat Imam An-Nasai, At-Tirmizi, dan Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis sanaduhu hasanun, sanadnya itu bernilai hasan.
Kemudian berikutnya, kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala pembuka pintu rezeki adalah iktsaru doa birrizq, memperbanyak doa meminta rezeki. Baginda Nabi SAW mengajarkan salah satu di antara doa tersebut dari hadis Ummu Salamah yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi SAW setelah salat subuh, setelah mengucapkan salam, beliau membaca doa berikut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Kemudian baginda Nabi SAW juga mengajarkan doa yang lain, sebagaimana dari Imam Ali karamallahu wajhah. Baginda Nabi SAW mengajarkan doa sebagai berikut, Allahumma kfini bihalalika an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalik an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Allahumma ghfini bihalalik an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karunia-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa amalan yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang menjelaskan terkait dengan perkara-perkara yang bisa menjadi pembuka pintu rezeki. Demikian tausiah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan juga kaum muslimin semua, dan berikan faedah kebaikan bagi kita bersama. Adalah kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.